Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Tristiarini, 1480287. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini project saya, yaitu analisis kesesuaian pengguna lahan permukiman di Kecamatan Mapangat, Kota Manado. Baiklah, untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan yaitu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat manfaatnya semakin berkembang pada berbagai bidang, termasuk pada pembangunan. Banyak penemuan-penemuan baru terkait penggunaan pemanfaat teknologi, salah satunya ialah sistem informasi geografis. Nah, berdasarkan SK Wali Kota nomor 128 KB01 Bapelitbang 2017 mengenai penetapan delinisasi Kota Baru Manado, bahwa pengembangan Kota Baru Manado akan diarahkan di Kecamatan Mapangat dengan luas mencapai sekitar 5.160 hektar yang terdiri dari 10 kelurahan. Di Kecamatan Mapangat ini, menurut Perda Kota Manado nomor 1 tahun 2004 terkait rencana tata ruang Kota Manado, kawasan Mapangat ditargetkan menjadi pemerintahan provinsi maupun daerah. Lalu adapun tujuan dari pembahasan kali ini adalah mahasiswa dapat memahami penggunaan ArcGIS online dalam membuat peta interaktif. Kemudian mahasiswa dapat menampilkan hasil dari penggunaan ArcGIS online untuk analisis kesesuaian lahan permukiman yang berada di Kecamatan Mapangat. Lalu untuk alat dan bahan yaitu berupa perangkat komputer atau laptop, software Microsoft Word. Lalu ada web ArcGIS online, QGIS, yaitu versi 3284. Waktu dan tempatnya yaitu terkait tanggal Senin 29 Mei sampai 12 Juni. Untuk waktunya 2 minggu dan tempatnya fleksibel atau take home. Lalu untuk bahan sendiri yaitu ada modul praktikum SIGWeb, kemudian ada data yang diperlukan, ada data Dirnas Kota Manado, data dan parameter jenis tanah Kota Manado, data dan parameter curah hujan Kota Manado, data parameter rawan bencana banjir, rawan bencana longsor, dan data penggunaan lahan. Kemudian langkah kerjanya yaitu ada beberapa langkah kerja secara singkat, yaitu membuka sumber QGIS, kemudian memilih tab edit, memasukkan link geoportal. Di sini saya menggunakan SHP yang saya dapatkan dari geoportal Kota Manado. Kemudian memilih datanya, mengolah data berdasarkan parameter. Lalu ada mengolah data Dirnas Kota Manado untuk membuat slope atau kemiringan dengan parameter serta membuat kawasan rawan bencana lainnya. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan parameter pada tabel klasifikasi. Nah, di sini untuk membuat klasifikasi rawan bencana kemiringan. Lalu hasil klasifikasi dikonversi ke vektor. Kemudian ada memasukkan file ke dalam ArcGIS online. Lalu ada melakukan analisis spasial pada layer yang ditambahkan. Kemudian mengupload agar menjadi WebGIS. Lalu parameter yang digunakan itu ada di sini parameter kemiringan lereng dengan interval 0 sampai 8 adalah datar, 8 sampai 15 landai, 15 sampai 25 itu agak curam, 25 sampai 45 itu curam, sedangkan lebih dari 45 itu sangat curam. Nah, parameter di sini itu diambil dari penanganan kasus kawasan Departemen Kimpurswil dalam Permen PU 2007. Di sini merupakan hasil dari peta kemiringan atau slope pada Kecamatan Mapangat. Lalu ada parameter curah hujan. Nah, pada parameter curah hujan di sini, saya mengolahnya dengan parameter yang ada, lalu memasukkan dengan skor yang ada yaitu dari skor 10 sampai 50. Di sini terdapat curah hujan di mana skornya itu 5. Sedangkan 5 itu berada pada dataran yang sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil peta curah hujan ini memiliki kawasan yang sangat rendah gitu. Lalu ada parameter yang digunakan yaitu rawan bencana. Nah, di parameter rawan bencana ini terdapat 3 kategori, yaitu tidak rawan, agak rawan, dan rawan. Kategorinya itu tidak rawan itu baik, sedangkan rawan itu tidak baik.
Kemudian di sini ada hasil dari peta rawan bencana, di mana rawan bencana banjir itu ditunjukkan pada daerah yang hijau, pink, dan biru. Lalu ada parameter ketiga yang digunakan, yaitu parameter rawan longsor, di mana kelas atau kategori serta skor yang digunakan tertera pada tabel, yaitu tidak rawan, agak rawan, serta rawan. Dalam kategori tidak rawan itu dikategorikan baik, sedangkan kategori dari kerentanan rawan itu dikategorikan tidak baik. Lalu di sini ada hasil peta rawan longsor, di mana kelas dengan ditunjukkan warna pink itu menunjukkan kerawanan yang rendah. Warna biru itu ditunjukkan dengan kerawanan yang sedang atau agak rawan, dan warna hijau ditunjukkan dengan kerawanan yang tidak baik gitu. Lalu parameter yang digunakan selanjutnya yaitu adalah kerawanan banjir, di mana terdapat 3 kategori, yaitu sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai. Di sini dari hasil keseluruhan didapatkan peta kesesuaian pada Kecamatan Mapangat, di mana pengelolaan dari lahannya itu daerah hijau ditunjukkan adalah kategori yang sesuai untuk lahan permukiman. Sedangkan daerah kuning yaitu ditunjukkan untuk daerah yang kurang sesuai, dan daerah yang merah atau yang pink itu ditunjukkan dengan kelas atau kategori yang tidak sesuai untuk dibangun pemukiman. Kemudian pembahasan dari pengolahan hasil saya yaitu metode analisis spasial yang saya gunakan dalam pengolahan ini dengan cara deskriptif dan superimpose atau overlay, yaitu mengoverlay data fisik dasar yang berkaitan dengan kesesuaian penggunaan lahan untuk permukiman. Data tersebut antara lain jenis tanah, intensitas curah hujan, kemudian kemiringan lereng, ada daerah rawan banjir, serta daerah rawan longsor untuk mengetahui kesesuaian lahan permukiman tersebut. Lalu dalam overlay-nya di-adjust menggunakan fitur penggabungan komponen layer, pemotongan komponen layer yang bersinggungan, serta menghapus komponen layer yang sama pada kedua layer tersebut. Lalu ada juga saya menggunakan merge, di mana untuk menggabungkan kedua layer, yaitu di sini ada intersect, union, erase. Kemudian hasil dari analisis overlay ini dapat disimpulkan bahwa kesesuaian penggunaan lahan permukiman dengan memperhitungkan faktor kemiringan lereng lahan, jenis tanah, intensitas curah hujan, dan daerah rawan bencana dapat diketahui bahwa tidak semua wilayah Kecamatan Mapangat kesesuaian lahannya sesuai untuk pemukiman. Berdasarkan penyebaran parameter tersebut didapatkan 3 fungsi lahan, yaitu lahan yang sesuai untuk pemukiman yang tadi itu ditunjukkan dengan daerah warna hijau, lalu ada lahan yang kurang sesuai ditunjukkan dengan daerah warna kuning, dan tidak sesuai untuk pemukiman ditunjukkan oleh warna merah. Di sini saya sudah mengupload atau menjadikan peta analisis kesesuaian lahan tersebut pada web. Berikut merupakan tampilan webnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.